Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, kembali lagi bersama saya Kemas Edi Junaidi atau lebih akrab disapa Babe. Hari ini kita akan kombur-kombur membahas seputar tentang Kota Pematang Siantar, program 100 hari Wali Kota Pematang Siantar Bapak Wesley Silalahi dan Herlina. Dan salah satunya yang paling krusial adalah persoalan Terminal Tanjung Pinggir. Dan kebetulan hari ini kita berada di Mester Kebas, Jalan Maluku, Kota Pematang Siantar. Dan di sini pemirsa, makanannya, minumannya sangat luar biasa. Belum pernah kemari, hadir ke Mester Kebas. Dan kebetulan tamu kita pada hari ini yang cukup fenomenal dengan tagline-nya Horas Kedan, yaitu Bapak Haji Sulaiman Sinaga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita hari ini kombur-kombur di akhir pekan ingin berbincang-bincang secara langsung membahas tentang program 100 hari kerja Wali Kota Pematang Siantar Bapak Wesley dan Herlina, yang salah satu poinnya adalah tentang pemanfaatan Terminal Tanjung Pinggir. Sebagai seorang tokoh dan pernah sebagai seorang pengusaha angkutan, kondisi ini bagaimana untuk menyiasatinya sehingga terminal bayangan yang ada di Kota Pematang Siantar ini harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yaitu di Terminal Tanjung Pinggir. Kira-kira bisa Pak Sulaiman memberi gambaran dan jawaban agar ini bisa terrealisasi dan tidak hanya seperti pernah kita hadir langsung kepada Kepala UPT Terminal Tanjung Pinggir. Kami hari ini rapat. Dan kita berharap ini ada eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Horas Kedan. Pak Wali Kota yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa saya lahir di Siantar ini, besar di Siantar ini. Sehingga saya tahu persis bagaimana perkembangan di Kota Pematang ini, termasuk juga transportasi khususnya terminal. Saya mau menyampaikan, dari sejak zaman Belanda, terminal di Kota Pematang Siantar sudah ada dan berfungsi sebagaimana terminal. Tapi berjalannya waktu, terminal ini sudah pindah-pindah. Dulu dari sentral lama yang sekarang ada Ramayana, Iya. sesudah itu pindah ke Parduasan yang kantor Camat Siantar Utara sekarang, baru pindah ke Terminal Sukadame. Sudah 3 kali pindah, dan ketiga-tiganya terminal ini betul-betul terminal yang berfungsi, beraktivitas seperti terminal. Ya. Yang terakhir di zamannya Pak Zulkifli Hasan Dijagasulah pindah terminal itu ke Tanjung Pinggir, yang sekarang sudah megah. Ya. Padahal sudah dibangun puluhan tahun yang lalu. Kalau tidak salah saya itu mulai dibangun tahun 90-an. Ya. Yang waktu itu masih asetnya pemerintah kota dan sesuai dengan regulasi yang ada sekarang itu sudah asetnya Kementerian Perhubungan. Katanya itu menjadi salah satu terminal IPB. Ada yang menarik yang saya lihat di sini. Pak Wali Kota di dalam kampanyenya kinerja 100 hari itu yang sekarang sudah tinggal sedikit, salah satunya adalah soal bagaimana terminal ini bisa difungsikan sebagai terminal. Itu yang tidak ada yang kita lihat. Nah, saya mengingatkan kepada Wali Kota, apa yang dijanjikan itu supaya betul-betul dilaksanakan, supaya terminal yang sudah standby megah seperti itu, supaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, supaya itu bisa difungsikan sebagaimana terminal. Kita melihat bahwa di Siantar ini banyak terminal-terminal bayangan atau terminal gelap atau apapun namanya. Jangan terlampau banyak yang gelap-gelap di Siantar ini Pak Wali Kota. Yang namanya yang gelap-gelap berarti ada sesuatu yang ada yang salah. ditutupi. Ada yang ditutupi.
Iya. Iya kan? Ada itu Itulah tuh, mau ya, kita Pak. bikin terang. Kalau Iya. memang mau kita fungsikan, kalau ada perusahaan-perusahaan angkutan yang besar di Siantar ini, yang dia mau bikin terminal sendiri kayak di Jakarta, ada terminal Damri khusus. Iya. Harusnya jangan memakai badan jalan, dia harus bebaskan luas tempatnya sehingga dia tidak mengganggu hak-hak pengguna jalan yang lain. Itu yang kita inginkan sebenarnya. Tapi karena ini yang difungsikan oleh terminal-terminal gelap yang saya bilang itu adalah aset-aset pemerintah yang fungsinya tidaklah terminal. Yang terminal itu ada di Tanjung Pinggir, itulah maunya difungsikan oleh para penyelenggara angkutan otobus ini. Ya. Itulah harapan kita. Jadi kalau perlu saya sampaikan sama Pak Wali, jangan lagi sampai lewat 100 hari lagi ini tidak selesai. Dan selama program Pak Wali Kota yang 100 hari itu, ada beberapa poin yang saya tahu, belum ada yang masih jelas satu. Artinya sebenarnya kita Kota Pematang Siantar tinggal eksekusi aja Pak Wali. Kau harus pindahkan seperti itu. Aku pikir gampang kan Pak Sulaiman. Memang betul, Iya. mengucapkan itu gampang. Katanya Kang Deddy Mulyadi yang iya. mengganggu Iya. kinerja seorang kepala daerah yang terpilih adalah tim suksesnya. Oh, Dan ini dia mau- makanya kayak gini jadinya ya. Kemungkinan, itu kan kita bicarakan, aku kan bicara Kang Deddy. Iya, Kang Gubernur Deddy. Jawa Barat. Iya. Jadi begitu sudah terpilih, semua tim sukses ini minta bagian. Adalah itu mau Dewan Pengawas PDAM, adalah itu mau Pokoknya di semua lah Bayangkara, ya perusahaan-perusahaan. adalah ini adalah menitipkan camat. Nah akhirnya dululah di sana menyelenggarakan untuk membangun cantanin orang-orang yang tidak profesional. Itu dia Pak. Nah, itu yang bikin terlambatnya pembangunan ini. Banyak hal sebenarnya yang mau kita bahas, nanti kita bikin seri lain. Tapi khusus kita soal terminal, sekali lagi kita minta kepada wali kota, ya soal terminal ini, segerakan. Karena tidak ada lagi, ini hanya tinggal bilang aja wali kota, teken suratnya udah selesai nih. Ya. Karena yang melaksanakan kegiatan di terminal Tanjung Pinggir itu bukanlah aparat dari Pemko, itu adalah aparat dari Kementerian Perhubungan. Jadi Iya. sebenarnya nggak perlu. Yang dia hanya menandatangani suruh masuk ke sana, panggil tinggal polisi, langsung eksekusi aja Pak ya. panggil polisi, panggil satpol PP, panggil Selesai dinas semua. perhubungan, awasi semua, tidak ada lagi terminal di luar daripada terminal Tanjung Pinggir. Semua kendaraan yang masuk dari luar kota masuk ke sini, masuk ke terminal Tanjung Pinggir. Semua angkutan kota, penumpang-penumpang yang mau ke kota, nanti dia naik mopen atau mobil penumpang atau oplet atau apapun yang sejenis dari sana ke kota yang Iya. sudah ada IN-nya, baru ini bisa tertib. Itulah harapan kita kepada wali kota itu. Sebenarnya tidak susah, malah gampang kali, hanya menaikkan surat aja udah selesai. Persoalan tekenan ini Pak ya. Dipanggil orang-orang stakeholder terkait, panggil pengusaha-pengusaha otobus. Iya. Jangan pengusaha otobus dia disuruh mencari deki supaya dia bebas di mana saja berterminal. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya selalu yang bikin ketertiban lalu lintas itu nggak jalan. Dan itu menjadi budaya bangsa kita ini, Pak. Kalau ketika usahanya terganggu, dia cari backing, cari ini, cari itu, ya kan, sehingga dia harus tetap nyaman di situ, kan Iya, gitu. dan kita tahu bahwa yang bisa mengganggu wali kota ini bukan siapa-siapa, adalah tim suksesnya. Karena tim suksesnya ini menuntut mana bagian. Aku sudah itu capek. dia, ya. Udah capek, Itulah padahal waktu dia pun kerja untuk memenangkan wali kota. Padahal kan dibayar itu, ya. juga. Kan dibayar ya itu orang itu, inilah. kan, bukan pre-pre kan? Iya kan? Itulah. Seperti Kang Deddy bilang, Apa pula lagi dibilang Kang Deddy? Dibilangnya Ah. bahwa ini ada tempat penyimpanan tim sukses. Oh gitu pula ya. Kayak di badan usaha milik daerah, ini tempat penyimpanan Oh, Orang-orang para tim sukses. orang-orang tim sukses Iya. gitu ya. Sehingga mereka diberdayakan di situlah gitu ya, maksudnya. betul, itulah. Jadi itu yang kita harapkan kepada Pak Wali Kota Wesi Sunalahi beserta wakilnya Herlina struggle supaya betul-betul memikirkan program dia yang 100 hari ini supaya bisa terwujud. Maunya satu dulu yang terwujud. Itu dia ya. Saya pikir itu aja yang bisa dapat kami sampaikan soal terminal itu, tidak banyak.
Wali Kota hanya menekan surat, mengambil rapat, panggil polisi, Iya. ya, Rapat koordinasi lah Pak ya, panggil antar Satpol stereo PP, ya. panggil dinas perhubungan, panggil Selesai. orang terminal, udah selesai. Jangan lagi ada sembunyi-sembunyi di gelap-gelap ya Pak. Jangan lagi terminal gelap. Iya. Oke pemirsa Monalisa, demikian pandangan daripada Bapak Haji Sulaiman Sinaga yang memang benar-benar beliau juga memikirkan bagaimana perkembangan Kota Pematang Siantar. Anda boleh saksikan sendiri, untuk jalan di Jalan Merdeka aja kita sudah sangat-sangat susah untuk melintasi jalan tersebut. Karena di dunia satu-satunya pasar di tengah jalan protokol ya ini di Kota Pematang Siantar. Dan lucunya lagi, dari jumlah 100 sekarang sudah 1000 lebih pedagang di sepanjang Jalan Merdeka. Entah siapa saja yang memasukkan kepentingan-kepentingan untuk bisa mendapat kios ketika nanti itu dibangun. Dan kita akan terus membahas tentang bagaimana perkembangan Kota Pematang Siantar, poin-poin yang pernah disampaikan Wali Kota Pematang Siantar pada masa kampanyenya, janji politiknya, yaitu ada 11 poin kalau saya tidak silap. Dan kita akan mengurai satu persatu sebelum masa akhir masa 100 hari kerja Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Wesley Silalahi dan Herlina. Dan kami berharap dengan diskusi ini menjadi masukan dan motivasi bagi seluruh tim, seluruh stakeholder yang menggawangi untuk perpindahan daripada terminal yang ada di Tanjung Pinggir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap ikutin kami, dan kami tetap masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.